Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Retnowati, Dr. Retnowati, WD Tuti MSI. Bu Retno ini adalah Ketua Program Studi ya, Magister Administrasi MIA Bu ya kalau di UMJ. Iya. MIA Magister Ilmu Administrasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bu Retno sudah berkenan untuk mengisi perkuliahan dosen pakar untuk mata kuliah manajemen sektor publik hari ini. Pak Dekan menyampaikan salam Bu Retno karena beliau kebetulan ada agenda lain di luar daerah hari ini sehingga tidak bisa bergabung di Zoom bersama kita pada hari ini. Beliau juga menyampaikan salam kepada kawan-kawan mahasiswa semua ya. Sekali lagi Bu, kami ucapkan terima kasih sudah berkenan ya dari UMJ untuk kemudian bisa sharing ilmuwan dan juga menyampaikan berbagai macam hal kepada mahasiswa kami di Magister Administrasi Publik UM Palangkaraya. Ini kalau untuk semester 2 ini Bu, kita alhamdulillah ada sekitar 100 orang mungkin nanti yang bergabung di perkuliahan ini. Tapi memang kemarin kita juga sampaikan kalau di tempat kita itu tradisinya Ibu kalau misalkan ada pertemuan seperti ini memang untuk mahasiswa semester lain juga kita berikan akses untuk bisa mengikuti supaya mereka bisa mendapatkan manfaat dan juga informasi serta pengetahuan dari berbagai macam narasumber yang bisa kita hadirkan. Nah, memang untuk di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, khususnya di Magister Administrasi Publik itu Bu, di awal perkuliahan memang kita biasanya dibuka dengan perkuliahan dan materi-materi yang disampaikan oleh dosen pakar keilmuan di bidang administrasi publik, yang kemudian diintegrasikan dan disesuaikan dengan mata kuliah yang ada di Magister Administrasi Publik. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bu Retno bisa meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa dan kemungkinan juga di MIA UMJ hari ini pun juga sedang menyelenggarakan perkuliahan dan kebetulan juga kita diberikan kesempatan yang luar biasa mahasiswa kita yang di kelas reguler semester 2 diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan melalui sistem e-learning-nya punya kawan-kawan MIA UMJ. Nah, sekali lagi Bu, di kesempatan yang memang berbahagia ini, yang memang terbatas melalui Zoom ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bu, atas kerjasama dan juga bantuan dari kawan-kawan di UMJ. Dan mungkin nanti Bu, perkuliahan ini mungkin dilaksanakan selama kurang lebih 2 jam, nanti mungkin kawan-kawan mahasiswa juga dimungkinkan untuk berdialog, ya, berdiskusi. Dan nanti untuk membantu proses pelaksanaan perkuliahan dosen pakar ini akan dipandu oleh ada moderatornya, ada Ibu Nova Rianti, SSMAP. Mungkin itu dari saya Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Retno dan juga kawan-kawan mahasiswa yang sudah hadir dalam Zoom meeting pada hari ini. Saya mohon izin Ibu untuk kemudian juga ada tugas mengajar. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nova selaku moderator pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Retno, langsung saja mungkin dipersilakan waktu dan tempatnya untuk menyampaikan materi yang ingin disampaikan Ibu Retno terkait manajemen sektor publik. Kepada Bu Retno, Bu Dr. Retno WD Tuti MSI, dipersilakan. Baik. Terima kasih Bu Nova ya. Iya Bu. Bu Nova dan Pak Novi. Wah, namanya kok pas banget ya, Nova dan Novi. Ya, terima kasih. Tadi saya bangga sekali melihat animonya sampai 130 lebih ya. Alhamdulillah untuk Palangkaraya. Jadi ini gabungan S2 dari berbagai semester ya, Bu Nova ya? Ya, siap Bu. Oh ya, baik. Jadi kalau
masalah yang telah disampaikan ke saya kemarin ini terkait dengan manajemen sektor publik. Manajemen sektor publik ya. Nah, kemudian sekarang ini kami juga dengan teman-teman mahasiswa yang di Jakarta, S2 MIA Jakarta, ini sedang bergabung dengan Palangkaraya, juga manajemen sektor publik. Tapi pengajarnya yang lain, tapi tetap saya juga buka 2 laptop untuk memonitornya. Tadi Pak Novi juga sempat ada, dan saya baca sudah banyak, karena ini juga perdana dari Palangkaraya gabung untuk kuliah. Kuliah mungkin teman-teman reguler kali ya, yang teman-teman reguler. Saya ini ada di kampus, jadi ya pakai masker ya. Protokolernya pakai masker. Jadi mohon maaf, suara saya terdengar jelas apa enggak ya, Bu Novi? Jelas, Pak, Bu. Jelas? Jelas aja, Bu. Oh baik, terima kasih. Teman-teman semua, saya siapkan dulu sebentar ya. Sudah tayang paparan saya? Sudah, Bu. Sudah ya? Baik. Jadi dalam mata kuliah manajemen sektor publik diminta untuk menyampaikan manajemen kinerja saya. Nah, ini semua dilakukan oleh 2 perguruan tinggi yang bersaudara karena sesama Muhammadiyah ya, Muhammadiyah Jakarta dan Muhammadiyah Palangkaraya. Ini juga dalam kerangka untuk menjalankan MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, alhamdulillah kita sudah bisa menjalankan ini, dan di Muhammadiyah nanti jam 1 itu terpaksa kuliahnya ditiadakan karena ada dari Dikti yang untuk menyampaikan itu MBKM, karena kami mendapatkan hibah dari Dikti tentang MBKM tersebut. Tapi khususnya untuk S1-nya ya, S1 yang dibuka. Nah, untuk manajemen kinerja, kinerja itu tidak sama dengan kerja, karena kinerja itu adalah unjuk kerjanya. Jadi unjuk dari hasil kerja instansi ataupun pegawai. Kalau kinerja instansi atau organisasi berarti itu adalah merupakan kumpulan dari kinerja pegawainya. Tetapi tentunya masing-masing berbeda. Nah, untuk manajemen sektor publik, memang mata kuliah ini mata kuliah yang terlalu banyak senggolan dengan mata kuliah lain. Nanti Bapak Ibu yang kuliah di KP, mata kuliah sektor publik ini merupakan mata kuliah baru yang bukan baru paradigmanya, tetapi yang baru diterapkan di IAPA. Dulu sudah pernah ada, terus nggak ada, sekarang ada lagi. Jadi manajemen sektor publik merupakan mata kuliah yang wajib bagi program studi administrasi publik, khususnya merupakan kurikulum yang harus diikuti oleh program studi administrasi se-Indonesia. Dan ini kami baru menjalankan selama 2 semester ya, karena kemarin tidak muncul. Sekarang muncul, mungkin nanti dosennya yang terkait akan menyampaikan RPS-nya tentang manajemen sektor publik tersebut. Kalau kita perhatikan di dalamnya itu isinya memang macam-macam. Manajemen publik, manajemen sektor publik, ada pelayanan publik, ada administrasinya dan segalanya. Itu kalau mau masuk ke dalam. Nah, sekarang ini saya gimana ya?
ada connecting dengan yang lain ya, Bu Novi? Maaf Bu, tadi mungkin ada yang membuka mic-nya, sudah kami mute semua. Silahkan dilanjutkan Ibu. Oh iya, terima kasih. Ya, jadi manajemen kinerja, nanti saya akan bawa beberapa indikatornya kinerja, terus kemudian akan saya sampaikan itu manajemen konflik. Karena manajemen konflik ini yang masih belum optimal ya dilaksanakan. Nah, manajemen kinerja, kalau kita lihat organisasi menurut Robin ya, itu ada beberapa ukurannya. Bagaimana organisasi itu melakukan inovasi. Sehingga pemerintah kita pun mengeluarkan sebuah peraturan tentang kewajiban dari setiap daerah untuk membuat inovasi dalam berbagai pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakatnya. Dan dalam setiap tahun diadakan, Bapak Ibu ini banyak yang semuanya atau sebagian adalah pegawai, jadi banyak dari Pemda yang melakukan ini. Setiap tahun dilombakan oleh Kemenpan dan yang top 99 ya dalam manajemen pelayanan publik itu. Yang tahun 20 sudah terbit. Nah, kenapa ada inovasi? Tentunya karena ada sesuatu yang perlu dilakukan kebaruannya. Bukan sesuatu yang selalu tidak ada menjadi ada, tetapi yang sudah ada di-upgrade kembali menjadi lebih bermanfaat lagi, itu juga sebuah inovasi. Nah, sekarang yang banyak inovasi yang dilakukan oleh Pemda itu kebanyakan pakai aplikasi-aplikasi. Nah, itu tentunya ada banyak keuntungan dan kelebihannya, atau juga kekurangannya tentang inovasi yang dilakukan. Nah, ini untuk mengukur salah satu kinerja menurut Robin itu, banyak nggak organisasi itu melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya atau kepada citizen. Kalau kita meminjam istilah Denhat and Denhat, itu dia memakai citizen, yaitu warga negara. Inovasi. Kemudian tentang inovasi ini memang lagi in ya di Indonesia dengan berbagai hasil dari top 99 itu. Namun perlu juga diketahui bahwa ternyata ada juga yang dari hasil kerja yang dikatakan inovasi itu setelah berjalan sebentar terus kemudian hilang. Hilangnya mungkin karena berbagai faktor. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau melakukan sebuah penelitian tesis, adalah hal yang sangat menarik sekali untuk melakukan evaluasi terhadap inovasi yang sudah dibuat. Kemudian inovasi itu berjalan apa enggak? Bermanfaat enggak untuk masyarakat? Nah, penelitian itu kebetulan saya dengan tim juga sedang melakukan terkait dengan inovasi Pemda, tapi sebelum COVID ya, proposalnya jadinya tidak terkait dengan COVID, tapi terkait dengan masalah transportasi yang dengan aplikasi, kemudian bandingannya dengan tradisional, seperti itu. Transportasi tradisional mengalami apa yang dengan aplikasi juga terus bagaimana. Nah, itu kita bandingkan itu. Jadi silahkan nanti kalau menulis proposal tesis, pilih hal-hal yang aktual. Nah, kemudian yang kedua, perhatian kepada hal-hal yang detail atau rinci. Dan selalu berorientasi kepada hasil. Orientasi teamwork-nya harus yang kompak. Organisasi kinerjanya diukur bagaimana hasil yang dicapai, bagaimana timnya bekerja,
dan bagaimana kegesitan dari tim tersebut, serta bagaimana dengan kemantapannya. Ini berbagai ukuran dari Robin. Silakan nanti dibaca sendiri punya Robin. Terus kemudian juga ada kinerja pegawai. Kalau tadi organisasi, sekarang adalah pegawai. Kalau pegawai tentunya terkait dengan individu pegawai tersebut. Jumlah, bagaimana dia hasil kerjanya, memenuhi target apa enggak, jumlahnya, kuotanya, terus kualitasnya gimana. Nah ini para pegawai yang ASN sudah ada dengan ukuran kinerja dalam tercover dalam apa itu, kalau di sini TKD ya, tunjangan kinerja daerah dan lain-lain, namanya banyak. Kemudian kualitas hasil kerja. Nah, bagaimana dengan kerjanya itu berkualitas sesuai dengan yang disyaratkan apa enggak. Kemudian efisiensi, tidak terlalu membutuhkan banyaknya biaya. Jadi cukup biaya yang dikeluarkan. Terus yang gampang diomong tapi susah dilaksanakan itu disiplin kerja. Disiplin kerja. Disiplinnya pegawai gimana? On time datang, on time pulang, atau datang terlambat, pulangnya cepat. Nah, itu bisa diperhatikan masing-masing pegawai. Jadi kinerjanya bisa diukur dari disiplin kerja. Apakah pada saat sudah dibuka jam kerja layanan, misalnya jam 8, pegawainya sudah siap, atau masih belum ada, baru kursi kosong. Seperti Mata Najwa, wawancara dengan kursi kosong. Nah ini citizen atau warga negara datang minta dilayani tapi kursinya masih kosong. Jadi berhadapan dengan kursi kosong. Kalau pegawainya indisiplin. Nah kalau yang tepat waktu, bagus. Sebelum orang datang, pegawainya sudah siap. Seperti mohon maaf memberikan contoh dari dunia perbankan. Sebelum dibuka pintunya, para pegawai sudah datang pukul 7:30. Mereka mesti meeting dulu, setelah siap baru tek jam 8 dibuka. Nah, pegawainya udah ada semua, udah siap. Langsung masyarakat berduyun-duyun. Nah, kalau kita bisa mencontoh seperti itu, alangkah baiknya gitu. Jadi sebelum yang dilayani datang, pelayannya udah siap duluan. Jadi disiplin ya. Inisiatif. Nah, ini yang memang harus dilatih dari kecil, mempunyai inisiatif. Tidak bisa tiba-tiba saja. Kalau pendidikan di Jepang itu, anak-anak sudah dilatih memiliki hal-hal seperti itu. Jadi tidak didikte, tetapi dibiarkan untuk pemikirannya berkembang. Memberikan inisiasi-inisiasi. Akan kebawa sampai dewasa. Ketika menjadi pekerja pun dia akan berinisiatif. Inisiatifnya banyak. Teliti. Nah, ketelitian ini ukuran yang memang sepertinya gampang ya, tapi susah. Ini kan reliability dari para suraman maupun DHT ya, kalau pelayanan publik. Teliti, tidak salah. Waktu ngetik, misalnya pegawai kecamatan sedang mengetik atau pegawai kelurahan melayani pembuatan KTP, sedang mengetik alamat di KK, salah nomor, atau salah nama, nah itu berarti tidak teliti. Dan kesalahan ini bisa beberapa hari, kalau yang baik menunggunya, ditunggu sebentar, dibetulkan. Tapi kadang-kadang tidak seperti itu. Disuruh nunggu beberapa hari. Ketelitian. Kemudian leadership atau kepemimpinan. Ya, seorang pegawai hendaknya memiliki
rasa atau gaya bahwa dia itu juga memimpin gitu. Jangan mempunyai rasa bahwa dia adalah buruh. Kalau buruh, gayanya adalah bekerja itu ditunjukkan. Ini loh kerjain, itu kerjain. Tapi kalau bergaya kepemimpinan tanpa disuruh, karena sudah tahu pekerjaannya apa, mereka terus mengerjakan. Bahkan muncul ide-idenya, inisiatifnya tadi. Kalau buruh enggak, kalau enggak disuruh, ya enggak dikerjain, diem aja. Nah, itu bedanya. Makanya diminta dalam pegawai itu hendaknya ada gaya kepemimpinan tersebut. Kemudian jujur, ini paling repot ya. Paling susah dijangkau. Memang ini tergantung dari pendidikan keluarga dan pendidikan lingkungannya bekerja. Kalau pendidikan kerohanian di rumah tinggi, agamanya kuat, ya bisa diharapkan orang itu jujur dan setia. Untuk mendapatkan kejujuran itu orang akan memahami dulu apa yang boleh dan apa yang tidak. Mana yang salah, mana yang benar. Dia akan mengikuti standar yang sudah ditentukan. Standar pelayanan yang sudah ditentukan. Ada orang mau jalan tol, mau cepat minta dilayani khusus. Dia mau bayar sekian. Nah, yang antri masih banyak. Bagaimana seorang pegawai menghadapi hal seperti itu? Itu adalah sebuah tantangan gitu. Kreatif. Sebuah unsur yang juga perlu ada dalam pegawai tersebut. Harus kreatif memunculkan sesuatu. Bagaimana bisa memberikan pemecahan masalah dan seterusnya. Nah, ini adalah yang kinerja. Terus saya kaitkan dengan komplain. Ya. Komplain masyarakat. Kalau kita perhatikan sekarang tuh di dunia kerja sudah banyak juga yang membuat wadah untuk komplain, pengaduan, keluhan. Bahkan ada juga yang memanage komplain itu dengan sebuah aplikasi. Tapi ada juga yang masih dengan cara yang tanpa IT, masih apa ya istilahnya masih konvensional, tapi sudah mulai melakukan manajemen pengaduan. Nah, sebetulnya apa penyebab munculnya pengaduan? Karena adanya kinerja dari pegawai, kinerja dari organisasi yang kurang berkenan pada masyarakat. Yaitu mereka tidak puas. Terus kegagalan organisasi dalam memberikan harapan dari para pelanggan. Harapan pelanggan kan prosesnya itu cepat, sederhana, syaratnya tidak banyak, kalau bayar pun bayarnya murah. Gitu. Terus pegawainya juga ramah, tidak galak, tidak cuek. Peralatan yang dimiliki pegawai memadai. Gitu. Kemudian rendahnya respon aparat terhadap keluhan. Jadi responsiveness-nya itu, daya tanggapnya itu masih rendah. Nah, ini akan menyebabkan komplain. Jadi bagaimana organisasi memanage komplain tersebut? Nah, itu yang penting dilakukan. Jangan hanya menerima pengaduan, oh ya, sudah selesai. Tapi tidak ada tindak lanjut. Bahkan komplain itu harus dicatat, harus diberikan kepada yang berwenang siapa yang harus menekuni itu. Mak kadang-kadang masyarakat juga ada yang nggak mau tahu gitu. Kalau tidak semua pegawai itu bisa langsung menyelesaikan pengaduan atau komplain karena kinerja organisasinya yang
kurang, itu ada beberapa bagian-bagian yang secara fungsional akan mengurusi hal tersebut. Nah, kalau suruh nunggu-nunggu lama, sok masyarakatnya tidak sabar gitu. Jadi hal-hal tersebut juga perlu diadakan sosialisasi. Nah, secara umum, komplain itu karena adanya kegagalan kinerja yang dijanjikan dari organisasi pelayanan. Organisasi ini bisa swasta, bisa juga pemerintahan, bisa juga local government, daerah. Kemudian pelayanan dipandang tidak efisien. Pelayanan yang diberikan secara kasar atau tidak membantu. Jadi kalau dikasari, dicuekin, warga negara itu tidak senang. Kemudian banyak pelayanan yang ditunda, tertunda ya. Kalau tertunda beda dengan ditunda. Ditunda berarti dengan sengaja ditunda. Kemudian ketidaksopanan atau ketidaknyampanan aparat pelayanan, ketidakramahan. Mungkin di antara kita juga pernah mengalami pelayanan yang diterima kurang sopan, kurang ramah, dan sebagainya. Tapi ada juga yang mungkin pernah mengalami pelayanan itu baik, memuaskan. Nah, pasti kita terus ngomong, wah bagus, profesional, kinerjanya baik ini. Kemudian ada pelayanan yang tidak layak atau tidak wajar, akan menimbulkan komplain. Aparatnya tidak kompeten, tidak mampu untuk menjelaskan pekerjaannya, menjelaskan kepada masyarakat yang datang, kurang mampu. Nah, ini akan menimbulkan miskomunikasi. Dulu ya. Kalau sekarang itu sudah ada perubahan. Saya lihat beberapa PTSP itu yang duduk di depan, yang front office, itu semuanya itu sudah sarjana. Kenapa? Karena dulu memang belum tentu sarjana, SMA pun sudah diminta di depan. Karena kalau sarjana itu harapan kantornya adalah bisa memberikan penjelasan yang tuntas kepada citizen yang meminta informasi tentang pekerjaan yang dia tekuni, bisa menjelaskan dengan baik dan masyarakat senang mendapatkan pelayanan tersebut. Nah, sekarang sudah mulai banyak yang sudah sarjana. Tapi sarjana itu pun multidisiplin, jadi mereka juga harus diadakan pendidikan dan pelatihan agar mampu memberikan servis yang excellent. Karena kalau menurut siapa itu street level birokrasi, bahwa pegawai yang berada di depan itu prajurit street ya, di jalan, itu menentukan sekali kinerja dari organisasi. Nah, oleh karena itu para pelayan yang di depan ini memang harus orang-orang yang cekatan, menguasai medan, menguasai materi. Untuk itu perlu disegarkan terus, diadakan berbagai pelatihan. Penting itu diadakan pelatihan, penyegaran, lebih-lebih terkait dengan masalah IT. Kemudian aparat pelayanannya apatis, tidak ada atensi, tidak ada perhatian ya terhadap masyarakat. Dan organisasi pelayan tidak responsif terhadap kebutuhan dari para pelanggan. Nah, ini beberapa
hal sebab munculnya komplain kalau secara garis besar itu adalah karena kinerja yang kurang dari organisasi maupun dari pegawai. Sebabnya antara lain itu. Nah, kemudian komplain itu harus di-manage dengan baik karena memang komplain itu bermanfaat. Tapi bagi pegawai yang tidak paham tentang hal ini, dikiranya orang yang komplain itu adalah orang yang tidak suka dengan mereka. Jadi malah ditandain, wah ntar nggak dilayani. Jadi terjadi sebuah rejected gitu ya, penolakan gitu, ngotot nggak mau salah gitu. Nah ini yang harus dilakukan pendekatan kepada orang-orang lama itu, karena paradigmanya sekarang kan paradigma yang mendekatkan kepada masyarakat. Reinhard and Reinhard itu dengan lahirnya New Public Service itu mengutamakan utamanya apa-apa itu harus dipikirkan masyarakat itu. Jadi menjadi bahan pertimbangan utama itu masyarakat. Kemudian sebagai alat organisasi makin tahu manfaat komplain, apa lemahnya, kekurangannya apa dari hasil kerja dia, dari unjuk kerjanya. Dengan adanya komplain itu. Terus kalau tidak ada komplain, apa berarti organisasi itu tidak lemah? Belum tentu. Tidak ada komplain itu mungkin banyak sebab. Takut tidak diberi pelayanan, takut nanti kena sanksi, atau memang dibudayakan tidak tumbuh keberanian mengadu. Sebetulnya pengaduan itu tidak jauh dari pasal 28 Undang-Undang Dasar kita kan, menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis itu dilindungi oleh undang-undang, boleh saja selama tidak membuat keonaran. Kemudian manfaatnya berikutnya adalah introspeksi diri organisasi itu untuk senantiasa responsif dan mau memperhatikan suara dan pilihan pelanggan. Jadi selalu ada perhatian terhadap maaf. Kemudian manfaat berikutnya mempermudah organisasi mencari jalan keluar dalam meningkatkan mutu pelayanannya. Ya, setelah diadu, setelah menerima keluhan, jadi tahu, oh kurangnya ini ya. Terus berusaha memperbaiki diri. Jadi artinya mencari jalan keluar untuk memberikan mutu pelayanan. Terus bila segera ditangani, pelanggan itu atau masyarakat merasa kepentingan dan harapannya diperhatikan oleh pegawai. Ya senang lah kalau kita mengadu, terus kemudian ditangani dengan cepat, senang. Kalau misalnya penanganan ternyata tidak bisa dengan cepat karena harus melibatkan unsur bidang lain, ya harus dijelaskan dengan baik sehingga dia memahami. Yang penting itu komunikasi harus lancar. Kemudian dapat mempertebal rasa percaya dan kesetiaan pelanggan kepada organisasi pelayanan. Jadi trust dibangun berdasarkan trust, kepercayaan dan kesetiaan kepada pelanggan itu. Dan penanganan komplain yang benar dan berhasil bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini adalah manfaat dari adanya keluhan dari para pelanggan yang merasa tidak puas dari kinerja organisasi maupun kinerja pegawai. Terus manajemen komplain itu bisa berhasil bagaimana? Dipengaruhi oleh beberapa hal. Personal factors. Ada keahlian
rasa percaya diri, motivasi, dan komitmen masing-masing dari aparat pelayanan. Nah, ini berarti kan master ya, harus ahli, memiliki keahlian, tapi juga percaya diri. Ya, biasanya orang kalau mempunyai kemampuan, dia akan pede. Tapi kalau dia nggak memiliki kemampuan apa-apa, ya nggak pede. Kemudian leadership. Nah, ini penting banget. Anak buahnya komit, tapi kalau pemimpinnya tidak mendukung, nggak akan terjadi. Maka faktor kepemimpinan itu juga pegang peranan yang sangat penting. Jadi pemimpin harus memberikan dorongan, bimbingan yang diberikan oleh atasan. Kemudian tim faktor. Tim faktor itu ya anggota tim itu harus saling bisa kerjasama. Sebaiknya pemimpin bisa menunjuk orang yang memang bisa menjaga kualitas kerjasama itu dengan baik. Jangan orang yang udah bermusuhan dijadiin satu, ntar malah nggak kerja-kerja. Tapi yang bermusuhan mestinya juga nggak ada ya. Pak kadang-kadang secara alamiah itu orang kan dalam pekerjaan suka ada yang seperti itu. Walaupun harus dicegah. Nah, kemudian sistemnya, sistem kerjanya harus handal dan fasilitas yang memadai disediakan oleh organisasi pelayanan. Sistem ini yang sekarang larinya kebanyakan ke IT, aplikasi, dan aplikasi. Yang tepat guna, gitu. Dicari yang tepat guna. Tidak semua masyarakat kita memiliki handphone yang Android. Sehingga kalau nggak punya ya nggak bisa ngadu dia kalau harus melalui aplikasi. Oleh karena itu, selain melalui aplikasi, masih harus ada sistem yang melalui jalur lain. Seperti tatap muka, telepon, atau mungkin email, WA, dan sebagainya. Ini semua untuk mendukung. Nah, kemudian faktor kontekstual. Situasi dan kondisi dari lingkungan organisasi tersebut, baik secara internal maupun eksternal, itu bisa mempengaruhi berhasil tidaknya manajemen komplain itu. Nah, kalau dalam kondisi COVID ini, hampir semua memang ya terus menurun ya. Semua berusaha untuk memberikan hal yang terbaik, tetapi ada keterbatasan-keterbatasan. Baik itu keterbatasan dari segi mengikuti aturan protokol kesehatan, maupun keterbatasan dana, karena semuanya dipotong 50%, ada yang 30% untuk kepentingan COVID. Ada juga karena keterbatasan linknya juga banyak yang tidak berjalan. Jadi hal-hal seperti ini internal iya, eksternal iya, pengaruhnya sangat besar sekali. Ini juga menarik untuk diteliti Bapak Ibu untuk tesisnya. Kalau yang bekerja di kantor dibolehkan meneliti kantornya, itu ya nggak apa-apa, asal tidak bias. Masih bisa bersikap sebagai seorang peneliti yang objektif. Tapi rata-rata kalau di kami ini masih dibolehkan mahasiswa meneliti kantornya sendiri. Tapi kalau nanti hasilnya jelek, dia takut menyampaikan. Masih terjadi seperti itu. Jadi terjadi bias. Kemudian syaratnya orang bagi sistem dan prosedur komplain yang baik. Adanya keterlibatan dan komitmen yang tinggi dari pimpinan. Komit ditentukan standarnya, keuangan dan sebagainya itu komitmen.
kerjanya kalau berat, ya harus bagaimana. Dengan menetapkan sumber dan pelatihan staf pelayanan yang tepat. Sumber termasuk sumber dana. Pelatihan ya segala macam pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya. Kemudian mengakui dan melindungi hak pelanggan dan staf. Jangan lupa. Apa itu maksudnya? Maksudnya hak pelanggan adalah mendapatkan sesuatu sesuai dengan istilahnya kesepakatan awal kontraknya. Harga sekian dengan kualitas seperti ini ya dipenuhi. Diikutin itu. Kemudian staf. Nah, ini melindungi hak staf itu juga harus dilakukan dalam komplain. Khususnya terkait dengan hal-hal yang misalnya teman-teman di KPK gitu kan, yang mendapatkan pengaduan-pengaduan, itu juga harus dilindungi keselamatannya. Hak-haknya untuk hidup dengan selamat itu harus dilindungi. Apalagi yang menerima pengaduan yang bersifat rahasia negara, itu juga harus diberikan perlindungan. Terus juga harus ada ketentuan dalam jam kerja. Jam kerjanya jam berapa? Jangan nelpon malam-malam gitu. Di luar jam kerja itu berarti kan juga hak orang untuk istirahat. Kecuali memang itu shift malamnya. Berbeda. Jadi pegawai maupun pelanggan sama-sama semuanya harus saling dilindungi. Hak pelanggan menimbulkan kewajiban staf. Hak staf menimbulkan kewajiban pelanggan. Jadi antara hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Terus syarat berikutnya, tersedianya sistem dan prosedur komplain yang terbuka, efektif, dan mudah untuk diikuti bagi pelanggan. Terbuka komplainnya, tapi efektif, sehingga mudah diikuti pelanggan. Yang terbuka itu gimana? Ya boleh dia menyampaikan melalui media yang sudah disiapkan. Tapi kalau tertutup itu hal-hal yang rahasia, itu ada pelayanan khusus. Kemudian memanfaatkan umpan balik dari luar seperti ombudsman atau YLKI ya, Lembaga Konsumen Indonesia yang paling tua itu. Dari zaman dulu sudah ada. Zaman saya SMP aja sudah suka baca di koran-koran YLKI, itu sudah terbit. Lembaga ombudsman ini tidak hanya masyarakat yang boleh mengadu, tetapi para ASN juga boleh mengadu kalau diperlakukan dengan tidak baik. Diperlakukan tidak baik oleh siapa? Misalnya ada citizen atau pelanggan yang memperlakukan tidak baik dan itu melanggar ketentuan, boleh diadukan. Tetapi mestinya ada syaratnya untuk lapor kepada lembaga ombudsman itu. Syaratnya ya harus lapor dulu sebelumnya ke atasannya. Beberapa kali nggak digubris, langsung naik lagi, terus baru ke ombudsman. Nah, ini memanfaatkan umpan balik. Jadi ada masukan dari lembaga ombudsman. Dan perlu diingat, lembaga ombudsman bukan lembaga yang menyelesaikan semua masalah sampai tuntas. Dia hanya lembaga yang menjembatani selesainya urusan. Tapi nanti yang menyelesaikan tuntas itu kalau memang harus ke pengadilan karena yang mengadu tidak puas, yang diadukan juga tidak puas, lari ke pengadilan, itu urusannya bukan lembaga ombudsman lagi, tetapi lembaga pengadilan. Nah, lembaga ombudsman tidak sampai ke sana urusannya. Nah, kadang-kadang muncul yang tidak memahami terus menganggap, oh,
Ombudsman juga nggak menyelesaikan masalah seperti itu karena tidak memahami aslinya dari lembaga ini. Terus menerus memonitor. Nah, memonitor keluhan pelanggan agar organisasi bisa meningkatkan mutu. Jadi maksudnya memonitor keluhan pelanggan itu apa yang sudah dikeluhkan, sudah direspon, belum. Responnya sampai di mana. Terus diikutin. Oh, sudah tuntas, selesai berarti. Kalau belum tuntas, berarti harus diikutin terus, sehingga berusaha terus untuk menyelesaikan. Kemudian mengaudit efektivitas pelaksanaan sistem dan prosedur komplain yang telah ada. Diaudit efektivitas sistem yang dimiliki. Perlu dilakukan pemeriksaan ya, audit tersebut. Kemudian pendekatan positif terhadap komplain. Tersedianya, jadi sudah dibuat ya, prosedur komplainnya yang standar pada semua bagian. Kemudian staf terlatih dan sadar akan tanggung jawabnya, menangani komplain dan memahami dengan baik prosedurnya. Terlatih. Ada prosedur, terlatih stafnya, dan yang bersangkutan akan bertanggung jawab terhadap prosedur tersebut. Kemudian semua aparat sadar dan paham akan prosedur komplain dengan seluruh detailnya. Sadar dan paham. Nah, untuk ini perlu organisasi tersebut melakukan sosialisasi di dalam terhadap para pegawainya untuk mensosialisasikan prosedurnya itu bagaimana gitu. Sehingga dengan memahami itu dan dilatih untuk lebih mampu lagi, maka aparat akan percaya diri dan melaksanakan dengan detail, tuntas. Kemudian keempat, pendekatannya adalah tersedianya informasi yang akurat, adekuat ya, bagi masyarakat tentang aktivitas aparat dan masalah untuk meminimalkan komplain. Jadi kalau bisa diminimalkan. Tapi kalau tidak ada juga justru harus ditanyakan, kenapa kok nggak ada komplain? Takut atau apa? Ada faktor lain. Terus adanya komplain atau keluhan untuk mendiskusikan atau mengklarifikasi keluhan. Nah, ini perlu klarifikasi itu. Jangan-jangan salah baca, ya kan? Masyarakatnya salah baca tanggal, salah baca pengumuman, dan sebagainya. Perlu klarifikasi. Kalau memang pegawai yang bagian komplain atau CS ya, customer service, ini orangnya super sabar, wisdom banget, karena menghadapi banyak keluhan. Kalau dalam bahasa Jawa itu ususnya dowo gitu. Jadi ususnya itu panjang, makanya sabar gitu. Itu peribahasa gitu. Nah, kemudian informasi peran ombudsman bila komplain tidak memperoleh kepuasan. Adanya juga titik kontak atau pusat informasi tentang prosedur komplain dan ombudsman lokal yang bisa dihubungi. Emang ombudsman tidak mesti ada dalam sebuah kota tertentu saja.
Nah, titik kontak atau pusat informasi tentang prosedur komplain itu baiknya setiap kantor memiliki. Jadi kalau mau menyampaikan suatu keluhan itu prosedurnya harus bagaimana dibuatkan sebuah bagan dari mulai awal orang datang sampai dia harus ketemu siapa dan seterusnya. Nah, itu dalam standar pelayanan publik itu ada ya semuanya. Kalau mengikuti itu ya sebetulnya semuanya sudah ada. Ini media untuk komplain. Selain aplikasi, macam-macam ya. Tatap muka, telepon, SMS, WA, website, email, dan seterusnya. Nah, ini nggak usah, ini contoh aja. Nah, ini ada 8 sistem. Bu Nova? Ya, Bu. Saya memberikan materinya sampai jam 10 saja. Terus nanti jam 10:30 itu saya harus mengajar. Jadi saya akan mengakhiri nanti jam 10:30. Jadi ada waktu mungkin 30 menit kalau untuk tanya jawab. Ya, siap Ibu. Ya, baik. Saya lanjutkan dulu. 8 prinsip dasar untuk sistem manajemen komplain. Mudah diakses dan dipublikasikan dengan sempurna. Mudah diakses, nggak rumit, nggak banyak gangguan, gitu. Mudah lah. Kemudian publikasinya juga gampang. Jadi kalau berhasil mengatasi komplain itu diumumkan lebih bagus. Kecepatan pelayanan dengan batas waktu penanganan yang pasti. Pasti. Jadi jangan nambah-nambah, tapi pasti berapa lama. Dan menjaga pelanggannya mengetahui perkembangannya. Kemudian konfidensial untuk melindungi staf dan pelanggan yang menyampaikan komplain. Jadi dirahasiakan. Kalau orang menyampaikan komplain yang rahasia negara ya harus. Termasuk komplain yang bukan rahasia negara tapi dalam perusahaan itu yang kira-kira akan membahayakan harus dirahasiakan. Ya. Kemudian informatif. Informatif berarti memberikan informasi itu mudah, yang dipahami dengan mudah, yang cukup bagi pimpinan sehingga pelayanan itu bisa senantiasa ditingkatkan. Mudah difahami dan digunakan. Paham dan digunakan. Jujur, dengan menyediakan prosedur lengkap untuk menyelidikinya. Efektif, setiap keluhan ditangani dengan menggunakan instrumen dan alternatif. Jadi memilih instrumennya yang tepat sehingga tujuannya tercapai. Terus-menerus dimonitor dan diaudit. Nah, apanya yang diaudit? Jadi audit tidak hanya duitnya, tapi audit dari monitor keluhan ini sudah diselesaikan belum? Perlu diaudit, dimonitor. Untuk memastikan masalahnya sudah sempurna. Baik juga kalau misalnya kantor itu memberikan reward kepada pegawainya yang sukses di dalam melaksanakan pekerjaannya yang selalu dikeluhkan, tapi dia bisa mengatasinya dengan baik. Nah, seperti itu bagus kalau dapat reward. Orang senang, tidak hanya sanksi saja, tapi penghargaannya juga ada. Kemudian prinsip service first. Publikasi komplain harus ditulis dengan bahasa yang jelas. Prosedur mudah diikuti, berisi hal-hal yang menyangkut kebijakan dan operasionalisasi prosedur. Kemudian publikasi komplain perlu memperhatikan 12 butir
itu menunjukkan organisasi akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh komplain tersebut terkait dengan pimpinan puncak. Yakinkan pada pelanggan bahwa Anda menyambut baik keluhan tersebut dan semua komentar tentang pelayanan yang akan memberikan umpan balik feedback-nya. Jadi yakinkan pada pelanggan. Definisikan komplain dengan baik. Berikan jaminan bahwa komplain yang ditangani secara mendalam dan imparsial. Jadi terjamin komplain itu ditangani dengan baik. Terangkan pada pelanggan bagaimana cara menyampaikan komplain dan cara penanganan komplain tersebut. Pastikan pelanggan mengakses sistem komplain dengan berbagai media tadi. Bisa diakses. Harus tercantum di dalamnya tindakan perbaikan dan ganti rugi yang akan diberikan. Jadi kalau ada ganti rugi yang akan diberikan juga harus diberitahukan. Seperti waktu sebelum COVID ya, penerbangan sering pada terlambat, terus kemudian keluar peraturan bahwa kalau sekian jam tidak terbang-terbang, jadi delay terus-menerus, itu para penumpang diberikan servis lain. Sekian jam mendapat snack, sekian jam mendapat makan, sekian jam mendapatkan uang senilai 300, atau sekian jam mendapatkan tiket, dan seterusnya. Itu berarti diperhatikan. Ganti ruginya ada. Kalau ditanya pelanggan itu walaupun sudah dapat ganti rugi juga, kalau ditanya juga nggak seneng kalau ada yang tertunda, walaupun dapat ganti rugi. Apalagi nggak dapat demo. Nah, kemudian dideskripsikan tentang kondisi dan metode bila komplain harus dinaikkan atau diserahkan urusannya pada staf lain. Nah, ini harus diceritakan memang, dijelaskan dengan baik kepada pelanggan tadi, bahwa itu bukan kewenangan dia dan dia tidak, bukan bagiannya dia, harus bagian lain yang mengatasi itu. Kemudian misalnya gini, PAM, bayarannya mahal. Kenapa? Sebabnya harus dilakukan penelitian. Harus dilakukan, dikirim orang lapangan. Nah, itu nggak bisa langsung seketika orang mengadu, terus selesai urusannya. Tapi bisa berhari-hari. Karena antrian orang yang ke lapangan itu juga cukup banyak. Nah, itu harus bisa disampaikan dengan baik kepada warga negara. Ditetapkan pula target yang dibutuhkan untuk menangani komplain tersebut di target waktu. Dan sediakan pula informasi bagi mereka yang kurang beruntung karena cacat mata, kelompok-kelompok disabilitas itu ada penjelasan dengan cara-cara khususnya. Kemudian di mana mungkin kemukakan maaf, penjelasan dan jaminan bahwa kesalahan pelayanan tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Nah, disampaikan kata maaf. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi dan tidak terjadi. Sajikan pula bahwa tidak semua komplain dapat diatasi secara internal, maka dimungkinkan peran lembaga eksternal dengan menyepakati keputusan yang mengikat semua pihak. Nah, jadi banyak ya prinsip-prinsipnya, ada beberapa. Ini bingung diam, tapi untuk menyelesaikan persoalan nggak bisa. Nah, itu hanya sekedar ilustrasi saja. Baik, Bu Nova, saya kembalikan ke Bu Nova kembali. Baik, terima kasih Bu Dr. Retno WD Tuti MSI. Ini Bu,
sudah ada yang bertanya di kolom komentar atas nama Mes Riyadi. Pertanyaannya adalah, mohon penjelasannya mengenai indikator kepemimpinan. Pemimpin seperti apa yang dibutuhkan pada saat era digital dan saat masa tersulit pandemik ini? Langkah apa saja serta kebijakan seperti apa dari pimpinan agar masyarakat dapat melewati masa tersulit, terutama masa resesi ini, Bu? Ya. Terus yang lain apa lagi? Siapa tahu bisa digabung Yang pertanyaan. kedua, bagaimana cara atau upaya untuk menjaga komitmen dan konsekuensi dalam memberi pelayanan publik yang prima dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan? Itu dari Arif. Pertama indikator kepemimpinan, terus kedua Ya. pelayanan publik kenapa? Yang kedua. Bagaimana cara atau upaya untuk menjaga komitmen dan konsistensi dalam memberikan pelayanan publik yang prima? Itu. Sudah? Sudah. Ya. Tadi yang pertama namanya siapa, Bu? Mes Riyadi, Bu. Miss Riyandi. Mes Riyadi, ya. Miss Riyadi. Terus yang kedua? Arif. Arif. Baik. Mas atau Pak ini ya? Pak. Pak Riyadi dan Pak Ari ya, Pak Ari ya. Indikator kepemimpinan paling gampang dalam jawaban secara global itu ya, ini saya stop share ya, biar saya juga lihat wajah-wajah. Ya, siap. Boleh? Boleh, Bu. Ya, sebentar. Wajah saya masih gede juga nih. Belum bisa ngelihat semua. Bentar. Iya. Sudah, Bu. Belum banyak yang terlihat. Ya, ini Mbak Bu Nova yang kelihatan gede. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, indikator kepemimpinan yang bagaimana yang bisa mengatasi, bisa mencapai kinerja yang baik, khususnya mungkin ya Bapak dalam kondisi COVID yang seperti ini, misalnya seperti itu kan. Nah, indikator kepemimpinan itu kan sudah ada menurut pakarnya masing-masing ya. Orang yang Indonesia yang terkenal sekali dengan kepemimpinan itu Kartono, Kartini. Itu suami istri mengarang buku semuanya. Tapi kalau modelnya Jepang kan Kaizen itu, Kaizen. Tapi salah satu ukurannya pemimpin yang memahami, mengerti, dan melaksanakan kebutuhan rakyat, bukan keinginan rakyat, tapi kebutuhan rakyat. Jadi harus bisa memahami kebutuhan rakyat. Nah, kalau di Indonesia mau diterapkan yang kepemimpinan otoriter, tergantung organisasinya. Kalau mau diterapkan yang demokratis, sama juga. Tergantung organisasi di mana hal ini ada. Tapi kalau kepemimpinan negara kita ya, kita memang negara yang demokratis, baiknya pemimpinnya ya pemimpin yang demokratis, yang ngerti dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, jadi yang bisa membawa aspirasi rakyat. Tapi pemimpin kita itu yang memilih ya kita, ya kan? Yang memilih kita juga. Repot kan? Cuman pada waktu memilih itu kadang-kadang orang tidak mengenal siapa yang dipilih itu. Nah, ini susahnya. Jadi akhirnya bisa kebablasan gitu. Tapi kalau dalam organisasi yang kecil, dalam organisasi perusahaannya sendiri misalnya, nah itu bisa, intinya adalah sesuai dengan kebutuhan pegawai dan pelanggannya itu. Intinya itu secara garis besar. Detil-detilnya ya pemimpin yang visioner, pemimpin yang profesional, pemimpin yang adil, pemimpin yang objektif. Kalau saudaranya ada jadi pegawainya, salah ya tetap dihukum, sama itu adil. Jangan orang lain dihukum tapi saudaranya dibiarkan, misalnya gitu. Ya Pak. Kemudian
Yang pertanyaan kedua, tadi pelayanan yang apa, Bu Nova? Pelayanan publik. Pelayanan publik yang menjaga komitmen dan konsistensi dalam memberikan pelayanan publik yang baik, Bu, dan berkelanjutan. Iya, jadi mirip juga ya. Mirip juga dengan pertanyaan kepemimpinan tadi. Pelayanan publik yang berkomitmen, pelayanan yang mau ngikutin ukuran siapa indikatornya. DenHat 8, ada indikatornya ada 8. Antara lain keadilan. Kemudian ada keamanan. Kemudian juga pelayanan yang gimana? Pelayanan yang bertanggung jawab. Terus ada yang menarik di sini, dia selalu mengarah kepada citizen. Coba ya, saya coba share screen, tapi harus dibuka dulu ini, mencarinya. Udah nggak bisa. Jadi yang reliability itu berarti yang handal, yang tepat, tidak salah. Kemudian yang adil tadi, yang aman, yang nyaman. Terus ada approach dari pegawai, personal approach. Jadi pegawainya itu dekat, bisa mendekati pelanggan sehingga mereka mau menceritakan kesulitan, kesusahannya, dan dia empati ya, daya empatinya tinggi itu. Antara lain seperti itu. Terus kemudian juga ada fiscal responsibility. Ada pertanggungan jawab keuangan dari pelayanan itu. Maksudnya hasil keuangan yang diperoleh misalnya dari retribusi adalah benar-benar digunakan untuk kemajuan pelayanan berikutnya. Misalnya ruangannya AC-nya mati melulu, oh berarti perlu freon atau perlu AC baru. Belikan dengan uang tersebut. Cuma kan kalau pegawai negeri kan masuknya ke APBD. Di dalam masuk ke anggaran ke APBD baru nanti permintaan turun kembali, ya bisa saja sih. Jadi berapa masuk nanti diperkirakan sendiri oleh pimpinannya. Jadi fiscal responsibility itu pertanggungan jawab keuangan yang diperoleh dari retribusi itu untuk benar-benar kepentingan dari pelayanan ini. Perlu adanya mobil keliling. IMB banyak yang tidak membuat, padahal banyak bangunan yang dibuat, didirikan. Nah, terus beridelah Bupati perempuan yang Karanganyar itu, ada IMB keliling toh. Nah, ini dia membuat sesuai dengan kebutuhan, dibuatkan mobil yang memang untuk melayani IMB keliling. Jadi ada sense of citizen-nya tinggi sekali. Personality bagus. Terus kemudian akses. Kalau istilah DenHat itu convenience. Kalau istilahnya para suraman itu tangible. Nah, akses ke kantor ini gampang nggak? Akses untuk mengurus surat ini bagaimana? Apakah mudah prosedurnya atau enggak? Sumber daya yang dimiliki kantor ini memadai untuk mengurusi pekerjaan ini enggak? Oh, itu semua kasat mata yang tangible itu bisa menjadi ukuran, baik itu kualitas dan kuantitas dari SDM-nya tangible. Jadi Pak penanya kedua tadi Pak Ari, kalau mau mengukur pakai ukuran siapa? Bapak nanti kalau mau nulis tesis indikator kualitas pelayanannya ada banyak menurut DenHat, menurut Lovelock, menurut para suraman, menurut Gondros. Nah, tinggal milih aja mana, disesuaikan dengan masing-masing kantornya. Kalau di
diperhatikan para pakar itu berbagai macam indikator, tapi juga ketemu juga semuanya. Kalau di Indonesia itu mengikuti standar pelayanan. Kalau nggak salah Kemenpan nomor 36 ya, tahun 2015 kalau nggak salah, standar pelayanan publik. Dulu pada tahun 2004 itu ada aturan Kemenpan nomor 25 ya, tahun 2004. Itu lengkap dan bagus menurut saya. Bagus, tapi malah sudah nggak berlaku, masuk ke pelayanan itu, standar pelayanan itu. Dulu itu ada sampai kepastian biaya, terus kejelasan petugas, itu disebutkan semua, itu ada 14 kriterianya. Kepastian biaya, emang biaya nggak pasti. Loh ada yang memungut. Saya ini adalah pelaku dan sekaligus peneliti ya. Saya punya usaha di rumah, usahanya angkot. Jadi setiap 6 bulan sekali pasti pergi ke dinas perhubungan. Kalau saya yang datang, berapa bayarnya? Sesuai perda, Bu. Sesuai perda. Ntar saya nguping orang lain yang datang, lain, biayanya bisa 5 kali lipat. Jadi artinya itu ketidakpastian biaya. Ada, masih ada, Bu. Sampai sekarang masih ada. Dan itu saya teliti tahun 2014. Nah, sekarang ya masih ada juga, walaupun pembayaran resmi melalui transfer bank atau e-banking itu sudah ada dengan biaya sekian, biayanya murah. Tapi kalau yang melalui tidak WP-nya yang bayar, bisa berlipat-lipat, bisa 10 kali lipat. Karena tidak semua wajib retribusi itu mau datang sendiri dan mengurus dengan alasan berbagai macam. Yang waktu lah, yang sibuk, yang itu, akhirnya biayanya bengkak. Nah, itu dalam pelayanan publik itu tidak bagus seperti itu. Tapi ada juga yang melegalkan itu. Ya, begitu Bu Nova, Pak Ari dan Pak siapa tadi, Pak Prisrandi. Masih ada lagi? Masih Bu, ini antusias sekali nih teman-teman untuk bertanya. Mungkin ini 2 penanya lagi nih Bu yang saya bacakan. Yang pertama dari Yuyun yang ingin bertanya bagaimana, ini ya lebih pada indikator kepemimpinan tadi Bu, lanjutan. Bagaimana kaitannya kepemimpinan yang sulit untuk menerima atau tidak merespon inisiatif dari staf untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan sistem pelayanan dalam organisasi. Sedangkan komplain dari pihak yang dilayani menuntut adanya perbaikan pada sistem pelayanan dalam organisasi. Itu dari Bu Yuyun, kemudian ada dari Pak Andi. Bagaimana cara mengoptimalkan manajemen kinerja apabila terjadi komplain internal dan pimpinan memainkan manajemen konflik di kantornya? Menarik, Bu. Nomor 2 itu, pertanyaan nomor 2, wes kiamat itu Pak namanya. Karena pimpinan memainkan konflik, ya kan, kiamat sudah itu. Baik, ini bercanda ya. Saya dari nomor 2 dulu karena kebetulan ingat sesuatu. Pak, siapa namanya Mbak, Bu, yang Pak bertanya Andi. nomor 2? Pak Andi. Ya, Pak Andi. Ya. Ya, Pak Andi. Bapak mungkin beberapa tahun yang lalu, Pak, masih ingat nggak ada sebuah kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Temanggung. Rame-rame pegawai negeri semua pada mengundurkan diri. Coba, udah jadi pegawai negeri mengundurkan diri, padahal susah banget. Udah 5 tahun yang lalu pun jadi pegawai negeri kan susah. Dan orang pada senang kalau orang Indonesia kan jadi pegawai negeri itu. Tapi mengundurkan diri lah, kenapa? Ternyata sebelumnya itu banyak terjadi pemecatan yang tidak menurut aturan. Jadi si A, kepala dinas, nggak benar, nggak nurut sama dia, pecat. Sekretarisnya, pegawainya, pecat itu sampai banyak sekali. Nah, akhirnya rame-rame ratusan orang mengundurkan diri. Itu luar biasa. Kejadian yang luar biasa itu. Dan ternyata pemerintah
pusat waktu itu, sesuatu fenomena yang luar biasa itu, turun tangan, meneliti, akhirnya bupatinya yang diberhentikan. Karena memang dia sewenang bupati itu pemimpin. Ya, dia sewenang-wenang sekali, tidak menggunakan aturan-aturan yang ada di dalam kepegawaian. Yang kalau sudah menjadi pegawai negeri, ASN itu kalau mau diberhentikan ada aturannya, tidak sembarangan. Orang dia sudah diangkat menjadi pegawai negeri juga aturannya ketat sekali. Jadi tidak seperti orang swasta saja kalau dibegitukan merasa tidak diberlakukan dengan adil kan juga dianggap melanggar HAM gitu kan. Nah, terus gimana kalau mengoptimalkan kinerja masih bisa terjawab, tapi kalau yang pemimpin sudah memainkan konflik, bingung Pak jawabnya. Konfliknya udah pimpinan yang mengatur. Jadi kan maunya apa pemimpin ini? Kalau ini organisasi pemerintah susah. Bapak nggak bisa mecat dia kan. Tapi kalau ini organisasi yang mungkin swasta gitu ya bisa rame-rame keluar demo gitu. Tapi kalau negeri kan sayang kan. Nah, mestinya dilaporkan pada, kalau jalur yang benar, dilaporkan kepada atasan si pemimpin tadi. Kan pasti memiliki atasan. Jangan dikira kalau sudah di daerah menjadi petinggi, tidak memiliki atasan, masih ada. Karena otonomi daerah itu sebuah local government, itu masih di bawahnya pemerintah pusat. Jadi bisa lapor ke Mendagri, bisa lapor ke presiden langsung, kalau memang itu tingkatannya tingkatan di local government yang sudah memiliki jenjang tinggi. Gimana kok seperti ini? Tapi kalau itu misalnya kepala OPD, ya laporkan pada sekdanya. Lah kalau sekdanya ikut main, laporkan bupatinya. Ternyata main juga, ya sudah pergilah ke Mendagri. Ada sebetulnya aturannya. Repot sekali, masih seperti itu juga. Baru tadi kepada ombudsman. Jadi ombudsman akan menerima laporan itu apabila dilengkapi dengan identitas yang melaporkan dan juga bukti-bukti bahwa sudah melaporkan kepada atasan langsung. Di atasnya atasan langsung. Nah, baru ke ombudsman. Itu kejadian-kejadian yang kasuistis kan. Seperti itu. Ya kalau kayak gini kinerjanya pasti kinerjanya ya tidak optimal. Mau dioptimalkan gimana wong pemimpinnya yang memainkan konflik kan. Nah sementara jalan satu-satunya didekati tadi itu. Didekati dengan baik. Begitu ya jawaban saya. Terus Ibu Yuyun ya. Iya Bu. Indikator kepemimpinan di mana tidak memberikan respon atas keluhan pada pelanggan tadi. Betul begitu kira-kira? Nah, jadi kan tadi ada beberapa prinsip agar manajemen pelayanan itu bisa berjalan dengan baik. Antara lain adalah komitmen dari pemimpin. Komit. Pemimpinnya itu mendukung banget. Jadi kalau ada keluhan dari pelanggan, ya direspon dengan baik. Ya kalau terjadi seperti itu berarti pemimpinnya nggak benar ini. Tidak mau meresponnya. Mestinya adakan pendekatan. Diadakan pertemuan, diadakan sharing bersama. Kalau perlu si pelanggannya ini dipanggil, kita ajak omong dengan baik-baik gitu. Dalam prinsip-prinsip manajemen plan, ya seperti itu Pak. Jadi memang kita ini masih ada yang dalam dirinya masih beraliran OPA itu masih ada. Old Public Administration. Apa urusannya warga negara nyampur-nyampur sama kita dalam kebijakan? Nggak ada urusan. Nah, ada yang seperti itu. Tapi dalam aliran yang New Public Service, udah beda lagi. Justru kalau kita membuat sebuah kebijakan itu, justru warga itu diundang, tapi bukan warga yang kebanyakan banyak banget, tidak.
tokoh-tokoh masyarakatnya itu diundang untuk menyampaikan aspirasi yang disukai masyarakat itu yang gimana sih? Gitu. Saya pernah mengusulkan juga yang saya cerita itu, Bu, sekali-kali diadakan pertemuan dengan untuk apa, Bu? Nah, gitu. Jadi ada pemikiran yang terhadap pelanggan, citizen, ya warga negara, masih zamannya Opa bahwa warga negara itu hanya dianggap sebagai objek. Udah dia diam aja, pokoknya kita kasih instruksi gini. Nah itu udah nggak cocok zamannya sekarang. Dia adalah objek tapi sekaligus juga subjek. Jadi sudah harus berubah paradigma pelayanannya gitu. Begitu Bu Nova jawaban saya. Baik Ibu. Masih ada beberapa pertanyaan lagi memang yang masuk, tapi ini mungkin Ibu sampai jam 10:30 ya. Mungkin Iya. yang terakhir. Saya Ibu, mau mengajar juga soalnya. ya, Mungkin dirangkum aja pertanyaannya, barangkali nanti bisa sekali jawab ya. Gitu. Mungkin ini yang terakhir Bu. Salah satu keberhasilan manajemen compliance adalah tim faktor begitu Bu ya, tadi yang disampaikan. Bagaimana menyikapi salah satu anggota tim yang menjadi toxic people yang mana membawa pengaruh buruk dalam tim. Akan tetapi untuk bekerja secara person yang bersangkutan cukup baik. Nah, gimana itu Bu? Silahkan Bu. Ya. Dari Pak Wahyu. Baik Pak Wahyu, terima kasih. Banyak ya pegawai yang seperti ini, jadi sangat capable secara individual. Tapi ketika menjadi sebuah teamwork, dia nggak bisa kerjasama. Susah ini, menyusahkan teman-temannya. Dan pinternya itu dipek dewe, untuk dirinya sendiri gitu. Mohon maaf, karena saya orang Jawa suka nyeletuk aja omongan Jawa itu. Jadi tidak dibagi kehebatannya itu. Terus dia kurang bisa menjadi teamwork. Nah, sampaikan kepada pimpinan, karena ini kan bagian yang melayani manajemen pelayanan pengaduan ini kan ada atasannya. Disampaikan, terus minta tolong dipanggil, diberikan pengarahan atau bagaimana, sehingga dia bisa menjadi tune in di dalam teamwork itu. Jangan karena merasa dirinya pinter sendiri, terus dia sulit sekali untuk bekerja sama dengan anggota tim yang lain. Padahal anggota tim yang lain itu ya butuh orang yang hebat, yang bisa untuk bersama-sama bekerja, semuanya untuk kepentingan organisasi. Tapi orang seperti ini memang selalu ada ya secara alamiah, cuma ya nggak langgeng gitu, karena nggak disukai orang akhirnya. Ya cuma biar dia nggak tersesat kebablasan seperti itu terus, baiknya ada orang yang dianggap disegani, memberitahu ke dia. Sokor-sokor nanti si pimpinan ini boleh juga mengundang seorang psikolog gitu. Secara tidak kentara panggil psikolog, terus diadakan semacam webinar gitu. Jadi dia tahu bahwa orang itu akan butuh orang lain gitu. Sehingga dia akan bisa bekerja sama dengan baik. Saya juga pernah Pak mengalami yang seperti itu. Susah, pinter banget. Tapi kok nggak bisa kerja sama gitu. Jadi, istilahnya pinternya dipek dewe, temennya itu dikecengi gitu kan. Terus dia nggak bisa kerja sama, apa-apa maunya sendiri gitu. Karena apa-apa maunya sendiri sehingga hasil dari timnya ini ya kurang tercapai dengan baik gitu. Begitu ya, Bu Nova. Baik, Bu Retno. Bu Dr. Retno WD Tuti MSI, terima kasih Bu telah memberikan materi yang memperkaya kasanah keilmuan terkait manajemen sektor publik ini Bu. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang telah memberikan pertanyaan tidak bisa kami satu-satu bacakan. Mungkin itu bisa jadi topik tesis atau topik atau ide penelitian Bapak Ibu terkait manajemen sektor publik atau pelayanan publik ini. Bisa itu diambil. Mohon maaf Ibu kalau ada kendala teknis selama perkuliahan dosen pakar pada hari ini. Mungkin kami, Pak Anto, tidak bisa menutup, Bu. Tadi beliau membuka, tidak bisa menutup perkuliahan pada hari ini. Bu Dr. Retno Widituti, kami sampaikan mohon maaf. Silahkan bila Ibu ada pertanyaan yang lain. Ya, sebelumnya saya
minta waktu sedikit, Ya. Mbak Bu Nova. Oke, jadi saya sangat senang sekali dan bahagia di tengah-tengah teman-teman dari Palangkaraya ini. Alhamdulillah kemarin itu saya nggak tahu di Palangkaraya, di MIA Jakarta ya, UM Jakarta itu untuk tesis magister yang mendapatkan hibah dari Kemenristek Dikti itu ya lumayan kalau untuk saya. Ada beberapa mahasiswa, itu ada sekitar 10 mahasiswa. Itu sangat membanggakan sekali karena ini dinilai oleh Dikti kan tinggi ya. Itu kompetisi nasional itu. Nah, sayangnya tahun ini tidak ada karena alasan COVID. Dananya dipakai untuk COVID. Yang ada masih bantuan untuk hibah doktor dari Simritabmas Dikti. Nah, teman-teman yang kalau kemarin sih saya sarankan itu untuk ikut itu karena ini lagi dibuka ini nanti tanggal 15 ini dibuka. Sayangnya saya baca tidak ada tesis magister. Cuman siap saja untuk kalau yang masih semester 1 atau 2 untuk tahun depannya lagi itu setiap tahun biasanya selalu dibuka. Nah, topik-topik yang Bapak Ibu angkat tadi itu sebetulnya sangat menarik sekali kalau dilakukan penelitian. Pelayanan publik, pengaduan itu kalau untuk Indonesia jujur saja itu masih belum gembira kita. Karena aplikasinya sering terganggu ya. Nah, aplikasinya terkait dengan masalah banyak hal, IT-nya pergi karena dia bukan ASN, IT-nya pergi, kontraknya habis, mau diperpanjang dia nggak mau karena tempat lain ada yang lebih besar gajinya, sudah kelenger dia, si pihak organisasi ini. Saya dengar cerita itu, waduh, kenapa nggak dilatih? Nah, itu tadi, yang pinternya diambil sendiri, nggak mau bagi pinter kepada orang lain, dia tahan harga, yang lain lebih tinggi, saya pindah ke sana, itu rugi. Akhirnya apa? Aplikasi pengaduan pada masyarakatnya nggak jalan, berhenti. Nah, pokoknya senang kalau kita itu meneliti seperti itu. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi tadi ada yang kurang jelas dan banyak batuknya, ya mohon maaf sekali. Terus terima kasih kepada Bu Nova, kepada Pak Novi dan Pak Dekan atas kerjasama ini bersama Muhammadiyah. Kita memang bekerja sama. Nanti insya Allah kalau S3 kami buka, yang sudah lulus berbondong-bondong ya, selama Palangkaraya belum ada S3 Administrasi Publik. Insya Allah kami sedang merintis ini untuk membuka S3 Administrasi Publik. Terima kasih Bu Nova dan teman-teman. Monggo silahkan kalau mau ditutup. Baik, untuk perkuliahan bersama Dr. Retno WD Tuti MSI kita akhiri, tapi Bu, kami ucapkan terima kasih karena setelah ini teman-teman juga ada kegiatan dengan materi yang lain, Bu. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini Bu, mungkin ada penyampaian sedikit lagi dari Pak Novianto, Bu. Oh iya, terakhir. Ya. Silakan Pak Novi. Silakan Pak Novi. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dr. Retno, terima kasih banyak atas ilmunya. Sama-sama Pak Novi. Dan ini Bu, mudah-mudahan insya Allah ini bukan menjadi yang pertama dan terakhir ya, Bu Dr. Retno. Insya Allah Pak Novi. Doakan sehat saja. Yang berkesinambungan lah, dalam artian di lain waktu kita bisa ketemu lagi dan kawan-kawan mahasiswa. Ini ada juga yang dari semester 1, ini kan baru semester 2 Ibu, ada semester 1, 3. Oh iya. Baik. Bertemu dengan Bu Retno, mungkin nanti kita bisa agendakan di semester berikutnya. Jika berkenan nanti mungkin kalau pandemi sudah berakhir, barangkali Bu Retno bisa langsung mengisi di Palangkaraya secara live Bu ya, tidak lewat Zoom ini. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak. Saya beberapa kali udah ke sana waktu itu ya, kita udah ketemu. Terima kasih banyak, nanti Pak Novi juga gantian ke Jakarta ya.
Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Pak. Baik, kawan-kawan, Bapak Ibu, mahasiswa semester 2 yang kami ini ya, kami banggakan ya. Jadi jangan live dulu dari Zoom meeting ini karena kita ada sedikit ingin diskusi dengan kawan-kawan mahasiswa yang hari ini mumpung ketemu lah di Zoom ini berkaitan dengan progres dari penelitian Bapak Ibu semuanya ya, untuk kawan-kawan mahasiswa semester 2. Ini sudah sampai di mana ya, karena memang kita mentargetkan kawan-kawan yang hari ini semester 2 ini mungkin bisa menyelesaikan studinya di tahun 2021 ya. Di 2021 ganjil juga ya Pak ya. 2021 ganjil, sehingga memang kita targetkan Bapak Ibu yang hari ini sudah masuk di semester 2 bisa melaksanakan sidang tesis di bulan September 2021 ya. Bukan September. September 2021. Masuk di semester 4 di September 2021. Nah, sehingga memang kami perlu sekali ini informasi berkaitan dengan progres penelitian Bapak Ibu semuanya sudah sampai mana gitu kan. Kalau kemarin masih ada yang bingung-bingung berkaitan dengan judul penelitian dan sebagainya, nah mungkin bisa kita diskusikan hari ini. Ya, mungkin kita bisa diskusikan hari ini, atau barangkali ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan kendala kawan-kawan di sana. Mohon izin Pak, suaranya kurang terdengar. Saya kecil banget ya. Kecil banget. Ini kayaknya laptopnya nih yang sulit ini. Bentar, saya pindah posisi bentar ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Nah, suara saya terdengar ya. Nah, jadi kita pengen hari ini melihat atau mengetahui sudah sejauh mana kemudian progres dari rencana penelitian Bapak Ibu ya. Karena memang sesuai target, tadi kan pengen kawan-kawan ini selesai memang sesuai target di 4 semester ya, 4 semester 2. Artinya kita sudah bisa memproyeksikan bahwa Bapak-Bapak dan Ibu semuanya akan melaksanakan sidang tesis di bulan September tahun 2021 ya. Di September 2021 itu semuanya sudah melaksanakan sidang tesis, dan memang pola yang sudah kita laksanakan sampai hari ini ya, untuk kawan-kawan mahasiswa yang sudah semester 4 di kelas ini semuanya sudah melaksanakan sidang tesis ya. Semuanya sudah melaksanakan sidang tesis, dan insya Allah semuanya ini lulus tepat waktu ya, lulus tepat waktu. Tidak ada yang kemudian lebih dari semester yang sudah ditetapkan di 4 semester, kecuali memang karena ini memang kita kembalikan kepada yang bersangkutan ya, tapi jumlahnya juga tidak terlalu banyak, hanya mungkin 1-2 orang, dan itu pun masih panjang waktunya sampai bulan Januari 2021 ya, menyelesaikan di semester 4. Jadi Januari 2021. Nah, Bapak Ibu ini kemudian kita ingin memang semuanya selesai di 2021 ya, di September itu. Jadi mungkin September, Oktober itu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua sudah dijadwalkan untuk melaksanakan sidang tesis. Nah, sehingga hari ini yang kemudian masih bingung, data-datanya masih belum ini, makanya kita minta setelah ini barangkali apa yang kemudian menjadi topik dan judul penelitian Bapak Ibu itu bisa kemudian di-share di grup itu ya, Bapak Ibu ya. Atau di chat ke kami, bisa ke saya, atau juga di situ ada link, kita sharekan link di Google Form ya untuk progres penelitian Bapak Ibu. Bisa dibuka di link itu, bisa Bapak Ibu sampaikan melalui link itu ya. Atau kalau misalkan ada yang kemudian agak ribet nih pakai lewat link-link Google Form, bisa langsung di chat langsung. Jadi
kita memang perlu data-data penelitian Bapak Ibu semuanya, ya, data-data penelitian di lapangan seperti apa, ya, hasil-hasil pengamatan di awal seperti apa, sehingga di semester 2 ini target kami memang Bapak Ibu sudah selesai untuk pratesisnya, ya, pratesis sudah selesai, masuk di semester 3 Bapak Ibu sudah jadi proposal sudah jadi hasil penelitiannya, sudah selesai. Dan di semester 4 masuk itu memang benar-benar sudah sidang, masuk di awal semester 4 itu. Sehingga benar-benar bisa lulus tepat waktu, ya, lulus tepat waktu. Karena kita juga punya kepentingan untuk meluluskan Bapak Ibu untuk tepat waktu itu, dan juga saya pikir Bapak Ibu semuanya juga sangat ingin lulus tepat waktu, ya. Kalau kami sih Bapak Ibu lama-lama di UMP enggak masalah, ya. Mau 5 semester, 6 semester atau sampai 10 semester juga enggak apa-apa. Tapi kan mungkin barangkali Bapak Ibu juga nanti yang kemudian akan berat, ya, karena SPP-nya jalan terus, ya. Kalau kami ini maunya ya sudah 4 semester sudah aja lah, Bapak Ibu semua sudah selesai semua. Dan yang sudah jalan, asalkan Bapak Ibu semuanya kooperatif, ya, kooperatif dan kawan-kawan tim pendamping penelitian, jadi intens saja berkomunikasi sebagai, insya Allah memang benar-benar akan selesai di 4 semester itu. Nah, di sini ada Mbak Nova, ya, ada Mbak Nova, ada Mbak Desi. Mungkin ada hal-hal yang bisa didiskusikan, bisa didiskusikan saja, ya, secara terbuka. Tapi kalau memang tidak ada, ya maka